Shalom, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita akan mulai ibadah kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, atas kasih dan karunia-Mu kami boleh ada hari ini. Engkau yang akan sucikan dan kuduskan hati, pikiran, dan seluruh anggota tubuh kami ya Tuhan. Sehingga ketika puji-pujian kami naikkan, ketika firman Tuhan diberitakan, semuanya mendatangkan sukacita dan kekuatan dalam hidup kami. Kami memuji-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Di dalam Dialah kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Sesungguhnya Kristus telah mati untuk semua orang, supaya kita yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Mari kita merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Kiranya Tuhan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa kita, serta memulihkan negeri kita. Kita percaya bahwa ada Roh Allah di sini. Di timur, di
kudus-Mu, bakar persembahanku. Tuhan lawan bangsaku. Hear my cry, hear my cry, oh Lord. Attend to my prayer, interceding for our land. Send your mercy, send your power, bringing healing to our land. Hear my cry, oh Lord, attend to my prayer. Father, unite us as one. In your mercy, in your power, Father, glorify your name. Day and night, I seek your face as I cry out for your mercy. Send your glory, Lord. Day and night, I seek your face. Father, let your holy fire consume this sacrifice. Lord, revive us once again, siang malam. Siang malam ku berjaga di atas gunung kudus-Mu, cari wajah-Mu. Siang malam ku berjaga hingga api kudus-Mu bakar persembahanku. Tuhan lawan bangsaku. Hingga api kudus-Mu, hingga api kudus-Mu bakar persembahanku. Tuhan lawan bangsaku. Tuhan lawan bangsaku. Saat ini kami boleh, Tuhan, kembali datang kepadamu bersama saudara-saudara kami yang lain. Walaupun kami tidak datang berkumpul, tapi Tuhan, Roh-Mu yang hidup itu yang akan mempersatukan kami. Sehingga kekuatan yang daripadamu, Tuhan, boleh ada di dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, Tuhan, hari-hari memang tidak bertambah baik, tetapi Tuhan, biarlah Engkau yang memulihkan kami semua, memulihkan hati kami, memulihkan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman yang akan kami dengar sebentar boleh menjadi kekuatan lagi, lebih menguatkan kami ya Tuhan, untuk menjalani hari-hari kami saat-saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala puji syukur dan segala hormat kemuliaan kita persembahkan kepada Kristus Yesus Tuhan kita, Gembala Agung yang luar biasa, yang sudah sedemikian rupa menjaga, melindungi, mencukupkan kebutuhan-kebutuhan, yang mengatur banyak hal. Yang kemarin ini sakit, bahkan mungkin ada di antara saudara-saudara pendengar kena COVID, tapi sekarang sudah sehat, puji Tuhan. Atau ada yang mungkin sekarang yang mendengar, mungkin bukan jemaat GPDI Cigereleng,
tapi saudara ikut mendengarkan firman Tuhan dan sedang isolasi mandiri kah atau ada dimanapun, Yesus tahu semua keadaan saudara dan Dia masih punya kekuatan dan kekuasaan yang luar biasa untuk menolong, untuk membawa kemenangan atas penyakit saudara dan segalanya. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan saudara sudah tahu, yaitu judulnya kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayatnya saudara sudah sangat hafal di Matius 6, itu banyak ayat tentang untuk tidak khawatir. Saya bacakan dari Matius 6 ayat 37 atau kita sama-sama baca saja. Matius 6 ayat 37. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Jelas di sini di bagian B-nya, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Tiap-tiap hari mempunyai kesusahannya sendiri-sendiri. Kemarin kesusahannya dalam soal mengatur waktu. Hari ini mungkin kesusahannya mencari pekerjaan, gak ada kesibukan. Kemarin kesusahannya terlalu banyak orang bicara. Hari ini mungkin kesusahannya tidak ada orang yang diajak bicara. Dan banyak lagi kesusahan-kesusahan yang khusus, khas sehari demi sehari. Kita harus menerima itu, sebab seperti gelap dan terang dijodohkan Tuhan. Susah dan senang juga dijodohkan Tuhan. Seperti halnya hujan panas dijodohkan oleh Tuhan. Di pengkhotbah dikatakan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Jadi kalau saudara yang sekarang sedang sehat, semua baik-baik, harus selalu ingat bahwa kalau kita dapat makan, minum, menikmati kesenangan dalam segala jerih payah kita, itu juga pemberian Allah. Sebab ada orang yang berjerih payah mengumpulkan sangat banyak harta, tetapi makannya cuma bisa krekes 4 biji, bihun 1 mangkok kecil, tidak boleh makan sayur ini, tidak boleh makan daging ini, tidak boleh terlalu banyak garam, tidak boleh ini itu dan banyak lagi. Jadi mengapa kita menjadi susah dengan kesusahan besok hari kalau hari ini bisa dinikmati? Kita bisa kehilangan bahagia, kesukaan, kemenangan yang disediakan Tuhan hari ini kalau kita terlalu khawatir, takut, dan terlalu banyak memikirkan hari esok yang kita sendiri tidak tahu akan seperti apa. Sehasta saja kita tidak bisa menambah umur kita. Sehasta saja kita tidak bisa menentukan mau terjadi apa, bagaimana keadaan kita. Itu kata Matius 6 kalau saudara baca 1 perikop. Mengapa kita tidak di pengkhotbah juga ada, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya, itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Kalau ini sengaja saya tidak kasih ayatnya supaya saudara baca pengkhotbah. Ya, jadi pasalnya tidak jauh dari ayat sebelumnya. Jadi
bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah itu tidak dapat ditambah atau dikurangi. Allah berbuat demikian apa? Supaya manusia takut akan Dia. Manusia bersandar pada Tuhan. Manusia didorong untuk terus bergaul dengan Tuhan, terus berbicara kepada Tuhan dan mendengar dari Tuhan dan mengetahui peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan yang akan menolong untuk boleh hidup terbebas dari beban yang tidak seharusnya dipikul. Mengapa kita tidak boleh khawatir untuk hari besok? Manusia mempunyai 3 dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita hidup di masa kini, masa ini, hari ini. Kita mempunyai masa lalu, mulai dari kemarin dan waktu-waktu sebelumnya. Kita juga menghadapi hidup masa yang akan datang. Sedetik kemudian, sejam kemudian, sehari kemudian, dan seterusnya. Nah, kalau kita hidup hari ini tapi masih mikirin kesalahan orang di masa kemarin, kegagalan kita di masa-masa lalu hanya untuk disesali, hanya untuk dijadikan sebuah beban tambahan, itu sangat tidak benar. Apalagi sudah masa lalu itu menjadi beban, hari ini ada beban khusus, belum ditambah besok yang belum ada kepastiannya, lalu itu menjadi beban, maka 3 kali ganda beban hidup kita hari ini. Sehingga akhirnya karena itu menjadi beban yang berat, akhirnya masa lalu itu bisa menjadi tragedi, obsesi atau trauma. Kita terlalu menyesali kalau dulu tidak begini, kejayaan saya tidak akan turun nih seperti sekarang. Menyesali ini dan itu, atau terlalu terobsesi dengan masa lalu. Sehingga selalu melihat masa lalu. Kehilangan banyak waktu, tenaga, dan itu menjadi beban yang mengurangi banyak kekuatan untuk kita menjalani hari ini dengan kemenangan dan berkat. Masa kini bisa menjadi masalah, hari ini menjadi masalah kalau kita tidak benar-benar memegang firman Tuhan. Kita tidak bersandar pada Tuhan. Hari ini ada tragedi, obsesi, trauma, beban masa lalu, hari ini juga jadi beban karena kita menghadapi masalah yang banyak, pekerjaan yang banyak, target-target yang banyak, dan kalau juga bukan itu adalah kesusahan untuk menghabiskan waktu untuk beberapa orang. Para lansia, para orang-orang yang hidup sendiri, ya, itu mendapati masalah hari ini adalah hari ini tuh saya nggak ada mood, nggak ada semangat, mau apa? Saya nggak ada tujuan yang pasti. Ya, itu menjadi masalah terus menerus yang datang dan menguras banyak sukacita yang disediakan Tuhan. Masa yang akan datang bisa menjadi ancaman. Gimana kalau besok saya nggak disayang lagi sama ini? Mereka suka mengasihi saya, ngasih tunjangan untuk saya. Gimana kalau besok-besok sini nggak mengasih? Oh, dia nggak telepon, oh dia nggak balas WA saya, oh dia nggak video call, biasanya video call kok sekarang kagak. Oh, cucu saya yang ini kok nggak pernah nyapa lagi. Oh, kenapa anak saya, mantu saya, ipar saya, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin orang terdekat, kenapa sih suami saya kok jadi begini. Lihat di YouTube, ciri-ciri pria selingkuh. Disama-samain. Ya. Gimana kalau besok saya keriput dia gini? Gimana kalau saya nanti kurus atau tambah gemuk atau gini dan itu? Uban satu aja jadi masalah dan lain sebagainya. Kan ada banyak sekali serangan-serangan dari si jahat untuk memati kutukan kita, untuk melumpuhkan kekuatan kita. Harus benar-benar kita
dengarkan firman Tuhan baik-baik. Karena apa? Kalau itu tidak dilaksanakan, kita akan kewalahan. Kita akan menanggung 3 beban ya sekaligus, kita jadi kewalahan. Atau bahkan mungkin hanya 2/3. Kita menghadapi hari ini dan ditambah besok, kita bisa jadi kewalahan, tertekan, tidak tenang, cepat marah, akan sangat lelah, lesu, putus asa, bahkan bisa sangat pelit, terlalu khawatir dengan besok. Dan bisa sakit, lalu terlilit hutang dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi. Takut, khawatir tidak dapat jodoh aja gimana? Oh mungkin saya terlalu gendut, oh mungkin saya terlalu kurus, oh mungkin dandanan saya kurang keren, oh mungkin baju saya kurang keren. Sehingga itu saja yang dipikirkan dan itu akan membuat saudara lebih terpuruk lagi. Nanti memboroskan banyak harta hanya untuk pakai aksesoris, hiasan atau pakaian atau apapun juga yang sebetulnya bukan itu yang Tuhan kehendaki. Khawatir apa lagi? Khawatir pelanggan pergi, khawatir lagi tidak keren. Kalau saya pendapatannya segini, atau saya uang sakunya segini, anak-anak remaja ya, apalagi masa pandemi belajar dari rumah, jadi nggak dapat uang saku. Ya, jadi saya nggak bisa beli sepatu baru. Emangnya mau kemana sepatu baru? Ke gereja juga enggak ya, yang masih online. Ke sekolah juga kagak, cuman sekali-kali setor pekerjaan dan lain sebagainya. Remaja-remaja, Tuhan sedang mempersiapkan kalian untuk bisa hidup hari ini, yaitu mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan, mencari firman sehingga waktumu dihabiskan bersama dengan Tuhan, dan itu yang luar biasa akan memberkati hidupmu di masa sekarang dan masa yang akan datang. Sebab Timotius katakan, latih dirimu beribadah, karena ibadah itu berguna dalam segala hal dan juga berguna untuk hidup yang sekarang dan yang akan datang. Jangan khawatir karena nggak bisa olahraga biasa olahraga di udara segar, sekarang udah olahraga di rumah sama. Oh sekarang nggak bisa berjemur, rumah saya emang nggak bisa berjemur, gimana berjemurnya di depan banyak debu, nanti masalah baru ya udahlah terserahlah ya. Kalau saya jadi penghiburannya apa? Kalau di masa lalu beberapa tahun pekerjaan saya itu tidak bisa berjemur di jam sekian di mana matahari baik-baik. Yang saya ingat adalah Allahku matahariku. Yesus yang menciptakan matahari. Kalaupun saya tidak bisa berjemur karena kondisi tempat tinggal, tempat kerja, jam kerja dan lain sebagainya, saya tidak khawatir bagaimana besok saya kekurangan vitamin D, vitamin apapun. Kalau Tuhan itu sanggup mencukupkan kebutuhan vitamin di dalam tubuh saya, di tulang saya, di seluruh bagian hidup saya. Ya, khawatir sakit. Karena sekarang nggak bisa beli daun kelor, daun kelornya mahal, nggak bisa beli, nggak ada yang nyariin daun kersen, nggak ada yang nyariin macam-macam, sarang semut, apalagi jadi kesel, nggak ada yang perhatian, harusnya mah diperhatiin tuh herbal. Lalu mulai menggerutu. Padahal berkat masih banyak, hanya orang mungkin sedang sibuk, susah untuk mencarinya. Atau nggak mau ngomong ke anak cucu, atau nggak mau bicara kepada kakak atau adik yang memang bisa menolong. Ya, kadang-kadang kita sedih-sedih sendiri, nyalahin orang, dan karena apa? Khawatir sakit kalau tidak ada herbal ini. Yang belum tentu betul. Ya, apakah yang harus kita lakukan ketika ada kekhawatiran tentang sakit dan kesehatan kita di masa pandemi ini? Kudunya mau minum susu ini, kudu minum vitamin ini, A, B, C, D.
kudu online tuh ke di luar negeri belinya ini kata teman saya juga. Jadi kesel sama orang-orang yang mendukung finansial kita, keuangan kita, karena kita tidak bisa. Itu salah besar. Saudara harus ada Tuhan, ya. Ada Tuhan, ada firman yang lebih hebat dari segala jenis herbal-herbalan. Kalau bisa syukur, kalau betul itu syukur diikutin. Kalau salah, ya Tuhan tolong ini benar atau salah, kuserahkan dalam tanganmu. Tapi kalau herbal-herbalnya susah, kita udah tidak bisa mendapatkannya. Mengapa kita tidak datang pada Tuhan? Tuhan, aku harusnya, kata orang, minum herbal gini karena lututku sakit, karena jariku suka kram, karena punggungku suka ngilu, karena kepalaku suka nyut-nyutan, karena aku vertigo, karena harusnya gini. Tapi Tuhan, sulit aku mendapatkannya. Aku datang saja kepadamu. Engkau yang menciptakan pohon kelor, gitu saudara ya. Engkau lebih dari daun kelor, bukan? Firman-Mu lebih dari madu, bukan cari madu asli mahal sekarang. Berapa yang asli? Tapi aku datang padamu. Firman-Mu lebih dari madu yang paling apa? Dan aku mau pegang. Bukan aku pelit Tuhan ya. Kecuali saudara pelit, itu dosa ya. Pelit, uang mah ada. Uang mau beliin ada, tinggal pesan online bisa. Tapi terlalu pelit, karena terlalu, gimana besok, gimana 5 tahun lagi anak saya, gimana 10 tahun lagi kuliah anak saya gimana, dan lain sebagainya. Tiap hari adalah harinya Tuhan. Ada Tuhan, kenapa kita tidak datang padanya? Peraturan-peraturan Tuhan ada untuk mengatur roda kehidupan, supaya kita menemukan sukacita, ketenangan, kenyamanan, kekuatan, kebahagiaan, keberhasilan, melewati semua hal dengan kemenangan dan syukur setiap harinya. Biarlah firman Tuhan menjadi kegemaran kita, sehingga kita dapat berkata seperti Mazmur 119 ayat 14, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Ada berapa banyak di antara saudara yang hartanya cukup sebetulnya, masih punya kendaraan, masih punya rumah, sudah tidak kontrak lagi, atau yang kontrak juga kan cukup baik hari-hari ini. Uang kontrak Tuhan sediakan, keperluan-keperluan sudah disediakan, masih ada sisanya. Kalaupun ada di antara saudara yang keuangannya hanya pas-pasan, sudah harus diatur sedemikian rupa. Justru itu bagus, itu pelatihan untuk menjadi seorang profesional, meninggalkan keamatiran kita. Biasa amatir dalam hidup ini, harus anggaran segini, harus anggaran segini, gak bisa dikurangi. Marah kalau dikurangi, sedih kalau dikurangi, ngambek kalau dikurangi. Tapi dengan menurunnya pendapatan kita, Tuhan sedang mengajar untuk kita menjadi profesional di dalam kehidupan ini. Apalagi kalau dikatakan bahwa firman Tuhan itu seperti harta buat saudara. Dan itu benar, lebih dari emas paling bagus. Lebih berharga dari kekayaan yang banyak. Kalau begini, saudara tidak akan kekurangan sukacita. Seperti apapun keuangan kita diobrak-abrik oleh Tuhan, digoncang-goncang oleh Tuhan. Jangan takut dengan hal-hal yang membuat kita lebih sederhana. Dari penyelidikan hamba-hamba Tuhan, ada yang berani mengatakan, kalau ada 100 orang diuji dengan kekayaan, kemewahan, kesenangan, kadang-kadang cuma 1 orang yang menang. Tapi kalau diuji, dicobai, dites dengan kesusahan,
Justru dari 100 orang itu kemungkinan hanya 1 orang yang gagal. Ini ada seorang hamba Tuhan berani berkata seperti itu, walaupun saya sendiri belum mensurvei secara pribadi. Peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasehat-penasehatku. Sehingga kita dapat mencukupkan diri dengan apa yang ada, dengan gaji kita, dengan uang kita, dengan pendapatan kita, dengan tabungan kita kalau kita punya tabungan. Kalau nggak punya tabungan, Bu Inge gimana? Semua sudah diusahakan tidak ada. Benar nggak ada sama sekali uang? Apa yang bisa saudara lakukan? Berdoa sudah? Baca Alkitab sudah? Kalau belum, kerjakan. Berdoa lagi, baca Alkitab lagi. Apa yang bisa saudara lakukan? Telepon ke gereja. Ada yang belum tahu telepon gereja? GPD Cigareleng 520-5109. Atau saudara yang masih punya HP pakai WA, ada banyak nomor saya, suami saya, Pak Jo, siapapun, Ibu Gembala, saudara seiman. Jangan berdiam diri lalu menyalah-nyalahkan banyak hal dan banyak orang. Kalau saudara berani bertindak dengan iman, tidak mau mengandalkan manusia, bisa apa saudara lakukan? Tidak ada nasi sepotong, 1 butir pun beras di rumah. Masih ada air, minum. Hanya puasa makan, tapi tidak puasa minum. Kalau saudara ingin belajar mengandalkan Tuhan, tapi jarang kan yang mengalami hal itu. Kebanyakan kita tuh uangnya masih banyak, tapi nggak mau berkurang, jadi pusing, ya kan? Atau nggak mau berubah, nggak mau berubah, kekeh, dan akhirnya kita menjadi tidak menikmati hari-hari yang bahkan sebetulnya dihadiahkan untuk kita. Minta hikmat, minta hati yang rela untuk berubah, untuk bisa hemat, untuk bisa bahagia dengan apa yang ada, bersukacita dengan apa yang harus dihadapi, dan benar-benar rela berubah. Saya tulis 2 kali, rela untuk berubah dan rela berubah. Rela untuk berubah dengan rela berubah ada perbedaan. Ada niat untuk berubah, ada niat untuk Tuhan tolong kasih ide, bagaimana saya hidup dengan uang seperti ini. Kalau saudara punya anak banyak misalnya, anak saudara 4, kumpulkan 4-4-nya. Sekarang mama, papa, kita sehati dulu suami istri berdoa, harus gini. Kalian bagaimana pendapatnya? Pasti anak-anak punya kerelaan untuk ini dan itu. Itu kami temukan setiap kali kami berunding dengan anak-anak. Ada banyak kerelaan dari anak-anak untuk tidak dapat ini dan itu, ya. Terlebih lagi kalau kita datang pada Tuhan. Jangan anak-anak muda, jadi jangan lagi khawatir besok aku gimana ya, belum punya pacar, belum punya jodoh, ini ditanya terus sama keluarga. Minta hikmat supaya saudara nggak susah waktu ditanya-tanya hal itu, ya. Oke. Nah, di sini kita akan lihat 1 gambar. Itu saudara ingat ya, seorang nabi di 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6, pada masa paceklik di mana hujan tidak turun, itu sampai 3,5 tahun ya. Dipelihara Tuhan sehari lepas sehari, minum dari sungai Kerit, makan dikirim burung gagak tiap pagi dan petang, yaitu roti dan daging. Sampai sungai Kerit kering. Jadi ini sehari-sehari. Elia itu hanya disuruh duduk aja di sungai Kerit, mungkin sambil dia berdoa atau apa, saya tidak menemukan kriterianya, tapi yang pasti dia disuruh Tuhan untuk ada di situ.
Saudara bayangkan, dia hanya duduk di Sungai Kerit, jalan-jalan mungkin di Sungai Kerit, mandi di situ, melakukan kegiatan sehari-hari di situ. Pagi ada burung gagak datang, di paruhnya ada roti, yang satu bawa daging mungkin, atau bagaimana saya tidak tahu ya, bagaimana gagak itu mengirimnya untuk Elia. Luar biasa. Petang datang lagi, jadi makan cuma 2 kali. Kebiasaan kita yang makan 3 kali untuk berubah menjadi 2 kali susah. Waktu suami saya Tuhan izinkan ada di daerah Batam, di pesisir ya, ada dulu jemaat kami yang ada di situ, maka suami saya bilang kebiasaan makan saudara-saudara seiman di sana yang nelayan itu pagi itu cuma minum teh. Kadang-kadang tidak ada apa-apa, hanya minum teh. Lalu nanti jam 11 makan, nanti jam 5 makan. Nggak ada apa-apa, cuman itu saja. Mereka nelayan sederhana, rumahnya juga di pinggiran pantai dengan kaki-kaki rumah yang tinggi, sehingga kalau ombak itu pasang, itu sampai hampir dekat pintu rumah. Rumah-rumahnya dari panggung kayu. Mereka sudah terbiasa makan hanya 2 kali. Nah, buat kita yang biasa 3 kali, bisakah kita rela kalau harus seperti itu? Pagi petang. Lalu Sungai Keritnya kering. Tuhan suruh ke Sarfat. Apakah di Sarfat ketemu keluarga kaya? Tidak. Janda Sarfat yang hanya punya tepung, segenggam minyak sedikit. Tapi luar biasa, ada mujizat setiap hari. Bagaimana janda ini yang sudah berkata begini, saya hanya punya tepung segenggam, minyak sedikit dalam buli-buli saya, buat roti kecil untuk saya dan anak saya, lalu saya nunggu mati. Tapi karena Tuhan menyampaikan ini, saya percaya. Sebab Nabi Elia berkata, buatkan dulu roti kecil untuk aku. Jadi dia minta dulu, dan itu dia berikan. Luar biasa. Jangan masa pandemi, jangan keadaan apapun secara ekonomi, secara keuangan, secara keadaan kita, membuat kita berhenti untuk tidak melakukan firman Tuhan. Selalu kita benar di hadapan Tuhan dalam segi apapun juga. Ada mujizat tiap hari. Tepung tidak pernah habis, minyak tidak pernah habis, sampai waktu yang ditentukan Tuhan. Kembali musim pacekliknya berganti dengan musim yang normal kembali, di mana ada turun hujan. Dan kalau saudara lihat gambar berikutnya, di sini anak janda di Sarfat itu sakit keras lalu mati. Tetapi oleh bangkit hidup kembali atas jawaban doa Tuhan terhadap doa Elia. Ada mujizat kebangkitan karena dalam sangat kekurangan sekalipun berbagi dengan hamba Tuhan. Anak janda di Sarfat sakit keras lalu mati, bangkit hidup kembali atas jawaban Tuhan terhadap doa Elia. Saya tulis di situ, ada berkat nabi, ada berkat orang benar bagi yang menyambut nabi atau orang benar. Barang siapa yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Matius 10 ayat 41 sampai 42. Luar biasa. Ya, sehari-hari ada mujizat. Begitu ada kesulitan dahsyat, sakit keras. Kenapa? Kemarin-kemarin mujizat tiap hari. Gak habis-habis itu tepung dan minyak. Sekarang janda di Sarfat ini ditingkatkan imannya untuk melihat bahwa Tuhan berkuasa membangkitkan anak yang sakit keras dan mati dan hidup kembali. Begitu juga itu tantangan untuk hamba Tuhan, yaitu Nabi Elia. Ya, pengalaman baru di situ terjadi. Saudara bisa lihat ya detail dari kesembuhan anak ini. Nah, sekarang ada gambar lain lagi.
Ini nabi yang lain. Ada seorang janda yang suaminya seorang nabi yang sudah meninggal, tapi dia punya hutang dan 2 anaknya harus diserahkan kepada orang yang menghutangi dia. Tetapi berikutnya, gambar berikutnya, ya, Nabi Elisa berkata, kamu punya bejana, kumpulkan sebanyak-banyak, minta dari tetangga, minta dari siapapun juga, kumpulkan sebanyak-banyaknya di dalam rumahmu. Penuh kerendahan hati untuk melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita sudah berdoa, saudara yang masih percaya, yang mau belajar percaya bahwa Tuhan bisa menyatakan pernyataan-pernyataan lewat kuasa Roh Kudus kepada saudara langsung ataukah tidak langsung, melalui seorang penafsir bahasa roh atau tidak, maka saudara adalah tindakan berikutnya, mengerjakan perintah Tuhan di dalam pesan-pesan dari Roh Kudus. Perlu kerendahan hati, perlu kerajinan. Dan ketika semua sudah dikumpulkan, sudah kumpul, Elisa berkata, sekarang tutup pintumu, minyak yang kamu, ya jadi waktu hutang itu tidak bisa dibayar, Elisa bertanya, masih punya apa di dalam rumahmu? Cari. Kalau masih bisa untuk tutup hutang, jangan nyari di luar rumah, yang di rumah dulu. Ada orang utang banyak ke misalnya ke sekolah, tapi ini kalungnya gede, gelangnya gede, itu jual dulu, ya. Ada yang bisa semi rambut, tapi iuran 50.000, nggak mau dia, ngutang terus. Padahal rambutnya dicat terus, nggak pernah kelihatan ubannya, bahkan kadang keren-keren gitu. Tapi untuk iuran nggak mau. Nah ini salah ya. Tapi dalam keadaan itu dikatakan masih punya saya minyak dalam buli-buli. Dan itu yang jadi modal. Luar biasa kata Elisa, dituangi semua dan luar biasa. Begitu mungkin buli-bulinya kecil, dituangin ke buli-buli yang gede, penuh. Masih ada buli-buli yang lebih besar, penuh. Dan Elisa berkata, jual. Sekarang harus capek, jual. Harus belajar jualan. Enggak, saya mau tuh bisa atuh jualan mah. Di mana atuh? Modalnya sabaraha. Saya pernah tantang seorang ibu. Ci, punya modal enggak? 50.000 atau 25.000? Punya atuh ingo. Ya udah kita bawa di hadapan Tuhan. Sok, gampang nak jualan naon heula. Wah, saudara Enci ini mengalami banyak mujizat. Saya orang yang masih hidup di Cianjur, ya. Orang kalau mau jualan itu jualan yang pasti laku. Modal nggak harus besar, nggak usah gengsi di depan rumah. Ya, saya mah punya anak kecil itu di depan rumah. Nanti kalau anaknya harus ke WC nggak ada orang lain, nggak ada alasan, tutup dulu, buka lagi. Aduh saya harus pergi ini. Tulisin di situ, tutup sampai jam 3 buka lagi. Tidak ada alasan untuk sekarang. Online atuh, kalau saudara yang masih muda online, gimana caranya? Berdoa, minta ide, tanya beberapa orang di sini. Pak Jo pernah berkhotbah juga ya di sini bahwa saudara jangan ragu kalau Tuhan menyuruh seperti itu. Dan luar biasa dengan kerja keras, dengan ketaatan, akhirnya hutang terlunasi oleh pernyataan Tuhan lewat Nabi Elisa. Minta petunjuk Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan memohon kekuatan dan kesanggupan untuk melaksanakan petunjuk Tuhan tersebut. Dan luar biasa, akhirnya bisa dilunasi. Anak-anaknya tidak diambil. Dan bahkan ada sisa, kata Elisa, cukupkan dirimu dengan sisa dari uang itu. Puji Tuhan. Berikut ada video. Adalah Pak Tua yang hidup di sebuah desa kecil bersama dengan kuda peliharaannya. Pak Tua itu membuat semua orang cemburu kepadanya karena dia memiliki seekor kuda yang selain gagah dan kuat, juga cantik penampilannya. Banyak orang tertarik dengan kuda itu dan mencoba untuk membelinya. Walau seberapa besar pun harga yang ditawarkan, Pak Tua selalu menolak tawaran itu. Ketika ditanya mengapa dia menolak tawaran itu, Pak Tua itu menjawab,
bahwa kudanya bukanlah sekedar hewan, namun sesungguhnya sudah menjadi sahabat bagi dirinya. Suatu hari, seluruh penduduk desa menjadi gempar setelah mendengar kuda Pak Tua tidak lagi ada di kandangnya. Berbondong-bondong mereka menemui Pak Tua dan menyalahkannya. Mengapa dia begitu bodoh menolak rezeki yang ada dan sekarang lenyap karena kudanya dicuri orang. Pak Tua walaupun sedih tetap berkata, "Jangan cepat-cepat menilai seperti itu. Katakan saja kenyataannya, kudaku hilang. Sebab kita tidak pernah tahu akan hari esok." Ketika saya merenungkan kisah di atas, tiba-tiba lirik kidung jemaat waktu saya sekolah minggu dulu begitu menguatkan iman saya. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Setelah lewat 15 hari lamanya, tiba-tiba kuda Pak Tua kembali ke kandangnya. Tidak hanya sendiri, tetapi membawa selusin kuda liar bersamanya. Saudara, apa yang menjadi kesusahanmu hari ini? Cukuplah hari ini, karena kita tidak pernah tahu apakah hari esok akan lebih buruk atau bahkan sebaliknya. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 34 berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Dunia boleh saja bergoncang akibat pandemi ini, menyebabkan hari esok mungkin menjadi tidak menentu. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada harapan, karena Dia yang pegang akan hari esok kita, yang penuh dengan harapan. Amin. Puji Tuhan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Kalau kita menjadikan Kristus teman, sahabat, gembala, penasehat, firman Tuhan jadi penasehat, saya percaya tiada seorang pun dari saudara akan menjadi bosan selama pandemi ini. Tidak akan menjadi kesepian, tidak akan menjadi kewalahan, tidak akan menjadi putus asa. Sebab walaupun tiap hari ada kesusahannya sendiri-sendiri, tapi kalau kita jadikan Tuhan adalah Tuhan kita untuk tiap hari dalam hidup kita, maka saya percaya Kristus akan menjadi hidupku, Kristus masa depanku, Kristus jawabanku, Kristus segalanya bagiku, dan Kristus cukup bagiku. Kasihnya, perhatiannya, itu yang terutama. Sehingga tidak susah kalau tidak ada seorang pun yang memahami, mengerti, memperhatikan kita. Yesus lebih dari siapapun di dunia ini. Kita akan diubahkan menjadi orang-orang yang bersukacita senantiasa, yang tidak akan menjadi susah. Bahkan kalau saja kita sadari, kita tidak ada dari antara kita yang punya baju cuman 4 atau 5. Kalau kami beres-beres pakaian, luar biasa. Pakaian kami berlimpah-limpah oleh kasih Tuhan. Begitu juga saudara, bukan? Ya, jangan, karena itu Yesus berkata kepada kita, jangan khawatir akan hidup.
apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kalau saudara punya keadaan yang baik hari ini, sehat ataupun sakit, di balik penyakit ini, apa yang Tuhan inginkan? Tuhan ingin punya waktu khusus dengan saudara, biar Tuhan membuka kegelapan di dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengambil kesembuhan, kekuatan yang baru. Saya juga sempat berbicara pada anak-anak dan suami saya, kenapa ya belakangan ini tubuh saya ada saja yang sakit. Kemarin ini pernah pusing sekali ya, pusingnya luar biasa dan sangat aneh. Lalu pas hari-hari itu suami saya membaca, orang yang kena COVID juga pusing nih katanya. Saya semakin ngedeg-deg ya. Tapi selama itu saya bilang, saya mau ambil keputusan puasa aja deh. Memang hari itu kan puasa Kamis ya. Tapi saya bilang saya mau lanjutin. Saya sambil pegang firman Tuhan, saya perkatakan firman. Saya tidak mau minum obat takut salah ya. Apa ini mau darah tinggi, mau diukur juga. Aduh, mau jalan takut gitu kan ya. Nggak tahu lah, Tuhan aku mau dengan Engkau saja. Memang kalau saya harus pergi ya saya akan pergi. Tapi luar biasa ya, bahwa beberapa hari saya cuman 2 hari 2 malam lah saya puasa. Waktu buka masih pusing ya. Pusingnya aneh, menakutkan dan aneh gitu ya. Aduh, ini apa? Tapi ketika selesai itu, besoknya aja udah luar biasa ya, saya disembuhkan benar-benar oleh Tuhan. Belum lagi nanti lutut saya yang udah baik, berapa bulan udah baik, sakit lagi. Belikat saya sakit. Kemarin ini gunting kuku, kejetit di sini di bawah di dekat ini namanya ya, pinggir gitu ya, di rusuk pinggir sebelah kanan saya. Itu gunting kuku, sudah 2 kali saya kejetit, rasanya aduh sakit. Terus ngambil barang ini. Tiba-tiba Tuhan, kemarin kan ada khotbah tentang kegelapan ya, yang harus dikuak oleh terang dari Tuhan, dan saya dapat yang kemarin khotbah Pak Samuel bahwa tubuh kita ini bait Allah. Jangan jadikan jadi sarang penyamun, jangan dipakai untuk berdagang. Artinya berdagang di sini tawar-tawaran sama Tuhan. Curi waktunya Tuhan, curi apa yang harusnya buat Tuhan, kita ambil buat kita. Kita masih ada bagian dalam diri saya sarang penyamun. Harusnya saya jadi rumah doa bagi segala bangsa. Dan saya bilang sama suami saya, sekarang kita bagaimana menjadi rumah doa bagi segala bangsa? Minta kekuatan dari Tuhan. Saudara yang sudah diberi karunia bahasa roh, gampang untuk berdoa terus menerus. Minta itu dari Tuhan. Kita diingetin ya. Dan kita bisa buka TV, buka YouTube. Ada banyak orang di situ, doakan dengan bahasa roh. Saudara yang belum bisa diberi karunia bahasa roh, minta. Itu bukan untuk orang yang suci, yang harus sucinya level 17. Bukan. Justru karena kita ingin suci, Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menolong supaya Roh Kudus menjadi guru besar yang membuka kegelapan-kegelapan dalam hidup kita. Dan ketika kegelapan itu sudah kita tahu, masih harus dilawan itu kegelapan. Harus dilatih terus untuk terang. Yang kita pilih bukan kegelapan. Bukan rasa tidak disayang, tidak dimengerti, dimarahin aja, salah aja. Itu bukan terang, itu kegelapan. Wah, dia mah taunya merintah aja, nggak tahu, nggak punya perasaan, nggak tahu saya baru capek harus ditambah lagi pekerjaan ini, harus begini deadline-nya lagi, nggak, keterlaluan banget. Itu kegelapan. Sambut semua hal menjadi kesusahan, menjadi kesedihan, kadang-kadang menjadi tekanan. Kita bawa di hadapan Tuhan. Aku tidak bisa, kasih ide Tuhan. Kasih aku sukacita, kebahagiaan untuk bisa kuat menyelesaikan semua yang harus saya selesaikan. Pimpin saya supaya saya memprioritaskan yang benar. Sekalipun orang itu berkata harus ini dulu, tapi Tuhan pimpin yang C. Saya akan lakukan, Tuhan beri kemampuan saya untuk melakukan C ini. Padahal saya dituntutnya A, B, C. Tapi Tuhan suruh saya C, saya berdoa, Tuhan beri kekuatan, benarkah? Tuhan pimpin. Dan saudara mau berani mengambil resiko. Ternyata benar,
Yang paling dibutuhkan adalah C. Mungkin ada di antara saudara yang pekerjaan saudara tidak terlalu berat, hanya tenaga. Tetapi ada berapa di antara saudara juga yang banyak harus di depan laptop, ya. Selalu full di depan laptop. Saya tahu itu melelahkan. Saya menyaksikan sendiri orang-orang yang bekerja. Sebentar Zoom, sebentar apa. Rapat tidak terasa padahal belum makan. Di Zoom bisa berjam-jam dan melupakan untuk minum, makan, bahkan tertekan mendengar perkataan ini dan itu, karena kita menjalaninya sendiri. Coba jalani bersama Tuhan, ya. Tetaplah berdoa sebab kita membutuhkannya. Doakan sesama saudara seiman, doakan kami juga supaya kami tetap dalam kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Yesus selalu ada untuk kita. Kitanya yang sering kesana kemari nggak karuan, sehingga kita tidak kuat menghadapi masalah hari ini. Kalah, apalagi ditambah dengan kekhawatiran besok, ketakutan yang tidak perlu. Kita hanya harus takut akan Tuhan. Tuhan menolong kita semuanya. Berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya besertaku. Lama Kau besertaku, ku melihat mujizat setiap hari. Sekali lagi, selama Kau besertaku. Iblis bahwa kami lemah, kami terpuruk, kami tidak bisa berubah. Ampuni kalau kami pernah mendengar itu. Ampuni Tuhan kalau kesusahan kami pikir karena keadaan orang-orang ini. Tidak Tuhan. Tuhan sedang menempa hidup kami. Tuhan sedang mendewasakan kami ketika ada banyak kesulitan, ada banyak tekanan-tekanan hidup. Apakah kami tetap percaya ada Allah dalam hidup kami? Ada kuasa firman Allah yang dahsyat. Perkataan-perkataan-Mu hidup dan berkuasa. Hanya dengan perkataan-Mu semua banyak hal di alam semesta ini tercipta. Tuhan, kuatkan kami untuk berpegang teguh bahwa ada Allah yang besar di dalam diri kami,
Itu sebabnya kami hanya mau menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami kepadamu. Penuhi pikiran kami, penuhi semua bagian dalam diri kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Biar semakin banyak ayat yang kami pegang dengan teguh setiap harinya. Kami baca, kami hafalkan, kami pegang teguh Tuhan. Dan kami percaya benar setiap hari ada mujizat. Tuhan memberi kami kemenangan, Tuhan memberi kami perubahan, kerelaan untuk berubah dan benar-benar bisa berubah. Terima kasih karena memang kami harus terus diubahkan sampai satu hari kami menjadi sama seperti Engkau. Kuatkan kami semua Bapak yang sedang sakit, yang memang benar-benar perlu mujizat. Kami harus percaya kasih karunia-Mu lah yang membuat kami bisa mengalami mujizat apapun. Kesembuhan tubuh, kesembuhan hati, ide-ide cemerlang Tuhan untuk menjalani hidup ini, untuk mengatasi kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, kesusahan karena penyakit dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak. Tabiat-tabiat buruk, tabiat-tabiat yang berdosa yang masih Tuhan ada dalam hidup kami dan komunitas kami, Engkau sanggup melepaskan kami dari hal itu sehingga kami bisa saling memberkati dan berbahagia di dalam anugerah-Mu yang besar. Segala puji syukur bagi-Mu. Kami tidak akan lagi khawatir tentang hari esok, apalagi hari-hari berikutnya. Kami akan menikmati tiap hari bersama dengan Tuhan. Taruhkan kehendak-Mu di hati kami. Taruhkan iman untuk percaya bahwa kehendak-Mu yang terbaik itu akan terlaksana dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Saudaraku, kiranya kita akan melimpah dengan syukur karena rahmat Allah yang berlimpah-limpah terus disediakan setiap harinya. Karena kasih sayang Yesus yang besar yang terus mendoakan kita di hadirat Bapa setiap harinya. Dan bahwa ada kuasa Roh Kudus yang akan menjadi penuntun, penasehat, penolong, penghibur. Yang akan memberikan hikmat dan pertolongan dan kuasa. Dan segala sesuatu yang perlu untuk hidup yang sekarang dan yang akan datang. Dan untuk mendapat kemenangan di dalam Kristus setiap harinya yang sekaligus juga membuat kami bersuka cita dan berbahagia setiap harinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya.